Aku sayang mama aku sayang papa tinggi, setinggi angkasa dalam, sedalam lautan luas, seluas dunia. Oh, oh, indahnya. Tepuk tangan buat guru istimewa. Pendengar yang baik, anak soleh, amin. silahkan duduk. Nah, budak tengke itu meren sugan. Oke, paham ya Bu ya? Kita secara globalnya saja Bu ya. Nanti materinya menyusul. Saya paling tidak suka kalau peserta pelatihan itu menatap ke sana kemari, tulis ini itu dan lain sebagainya. Tetapi menulis ketika saya perintahkan, Ibu boleh tulis lagunya gitu ya. Tapi yang lainnya Ibu dengarkan saja. Nanti print outnya akan saya kasih ataupun soft copy-nya akan saya kasih ke tiap-tiap peserta yang hadir di sini. Nanti akan saya kirim melalui WA. Jadi sudah ada slide formatnya, sudah ada di sana, tinggal Ibu bagaimana, oh seperti inilah paradigma PAUD di Indonesia. Ya. Ibu pernah mendengar tuh orang tua teh, iya budak teh diajar teh nyanyi, wungkul, unggal poe teh ngan igel-igelan, na iraha ngitung, na. Oh sok kuping gitu orang tua Ibu. Nah diantaranya eta teh orang tua yang belum pengalaman Bu, ngurus budak sangeunahna ilu pelatihan tara ya Bu, melek Google tara nu akhirna naon salah kaprah budak teh kuduna teh bisa maca we jeung ngitung di PAUD teh padahal belum waktunya Bu. 0 sampai 6 tahun itu hanya masa pengenalan, diberikan rangsangan stimulus Bu, biar dia merespon nanti ketika masuk pasca sekolah dasar dia sudah siap dengan mentalnya. Bayangkan Bu, saya sudah meneliti, kebetulan S1 saya adalah pendidikan dasar, S2 pun saya pendidikan dasar. Jadi saya meneliti anak-anak sampai bagaimana karakter anak, visual, audio, kinestetik, bagaimana dia belajar, bagaimana dia di kelas, bagaimana di luar, bagaimana di lingkungan. Nah, kadang anak-anak yang dari PAUD-nya dia sudah bisa pinter baca, pinter tulis, pinter ngitung dan lain sebagainya. Masuk SD kalah ngariweukeun Bu. Dia mentang-mentang sudah bisa, gurunya lagi menulis, cetek Bu, aku di PAUD aja udah begitu. Yang lain sudah siap dengan materinya karena sudah mempersiapkan mentalnya. Dia belajar, yang lain malah dia lompat-lompat. Dia ada penghapus dia lempar, kudung temennya dia ambil. Karena apa? Menganggap bahwa yang diajarkan gurunya itu sudah biasa, sudah cetek. Aku di PAUD aja 3 tahun seperti itu. Mantap disebut nagen fuse playing delay. Orang yang masuk SD itu ketika dia begitu itu masa kecilnya kurang bahagia. Yang disebut fuse playing delay itu masa kecil kurang bahagia, geus gedena kalah kalulumpatan, waktuna diajar kalah naik kana meja, waktuna diajar fokus kalah kanyokot bola, indit keluar. Karena apa? Dia sudah menganggap biasa itu. Saya sudah dapatkan 4 tahun di PAUD, 4 tahun di TK misalkan. Cetek, menganggap remeh, menganggap enteng, akhirnya dia sombong. Nah, padahal di PAUD dan di TK itu hanya memberikan rangsangan. Konsep berhitung disampaikan, konsep penulis juga disampaikan. Tetapi dengan apa? Dengan cara yang patut dan menyenangkan. Dengan bermain, dengan bercerita. Gitu ya. Ibu suka bercerita, mendongeng sama anak-anak. Nah, dari tadi Ibu, ketika Ibu menyampaikan lagu itu, ada berapa konsep yang Ibu bisa ambil hikmah? Konsep tinggi rendah ya. Satu tinggi, oh tinggi berarti ke atas. Dalam, oh berarti ke bawah. Oh luas, berarti anak sudah bisa apa? Sudah bisa memprediksi, sudah bisa memperkirakan, oh simbol tinggi itu ke sana. Oh dalam itu ke bawah. Oh luas dunia itu seperti itu. Paham Bu sampai di sini?
Nah, jadi ibu ketika mengajarkan, ibu jangan hanya fokus kepada SKH harian saja, tetapi lihat kondisi anak. Jadi pembelajaran di PAUD itu fleksibel. Ulah mentang-mentang hal ini konsep berhitung misalkan. Apa ibu? Tapi anaknya tidak siap pada saat itu, jangan dipaksakan. Kalau ibu memaksakan seperti itu kehendak ibu, tanpa melihat bagaimana situasi dan kondisi anak, yang terjadi apa? Anak akan merasakan kesal, merasakan monoton, gitu. Dia akan takut ketika menghadapi belajar ini, takut. Malah paling kayak gitu-gitu baik, paling kita nggak hafal gitu. Kan itu beban semua. Makanya Indonesia itu arah pendidikannya kemana? Menciptakan seorang ilmuwan dan filsuf. Alih-alih mengembangkan sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam, kemudian harus meningkatkan SDM, makanya timimiti PAUD budak geus dibere capek. Kantong non badag. Acan mawa kai mejanya, Bu. Acan di teh kempis misting naon dahareun naon itu geus bongkok budak di TK keneh. Matak umurna teh para rondok zaman-zaman ayeuna mah Bunawan nya. Genep 55, 65, umur 40 tahun geus nyeri cangkeng. 30 tahun geus encok. Ya, 45 tahun geus bongkok. Naon sababna? Di PAUD keneh bebanna geus berat. Di Malaysia mah budak PAUD teh ngali gencing teu moal naon. Teu moal buku-buku acan, Bu. Teu moal kantong-kantong acan. Apa? Karena sudah difasilitasi oleh sekolah. Yang dia hanya menginquiry. Kalau di Malaysia itu anak digali supaya bagaimana dia mencari pemahaman. Inquiry, serba ingin tahu. Gitu, Bu. Serba ingin tahu. Di orang mah disodoran. Gitu. Ya, sodoran budak teh mewarnai kabeh, tulis, mewarnai ngagambar. Nah, kalau inquiry mencari, ibu kasih kertas kosong. Bere kertas kosong kabeh, ibu titik ini garis misalkan. Siapa namanya, Bu? Yuli. Ini? Maria. Nah. Sebelum ke situ ada nyanyian lagi, Bu, untuk mengecek ini anak sudah siap apa belum. Nah, sebelum ibu memberikan kertas, baru ibu konsentrasikan dulu anak-anak. Misalkan begini. Sini siapa? Yuli, ini Maria ya. Nanti kalau kesananya saya salah nama, mohon maaf ya, Bu ya. Mohon maaf. Yang penting ini bagaimana ngalir, nanti ibu praktekkan di sekolahnya masing-masing ya. Misalkan ada Yuli sudah siap. Alhamdulillah. Misalkan ibu seminggu ini adalah dikirnya alhamdulillah. Seminggu ini alhamdulillah aja pokoknya. Ada Yuli sudah siap. Alhamdulillah. Bantu saya, Bu. Ada Yuli sudah siap. Alhamdulillah. Ada Maya sudah siap. Alhamdulillah. Ada Tuti sudah siap. Alhamdulillah. Ada Reni sudah siap. Alhamdulillah. Ada Yanti sudah siap. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap. Alhamdulillah. Kasih. Ulah ieu mah. Barudak ngagambar. Oh, hiji sewa. Bagikeun ce bagikeun. Make teknik ce sagala. Komoditi tah nyokot sok barudak nyarokot hiji ewang. Sok engke ngagambar sarua kabeh nu diberenana teh gambar parahu. Titah mewarnai. Ketika ditanya teh kaharep, Yudi silakan ke depan. Coba Yudi ceritakan apa yang Yudi gambar. Parahu, Bu. Yuli silakan ke depan. Lihat pekerjaan Yuli. Apa Yuli itu gambarnya? Parahu, Bu. Timimiti neng Yuli nepi ka Sinarji misalkan kabeh parahu.
Tapi ketika ibu memberikan kertas kosong, set, ku ibu pancing, nu si ieu mah buleud, nu itu mah Neng Maya mah garis, Neng Tuti mah melengkung ka handap, Neng Yani mah jiga gunung kitu. Sok barudak, tinggal siapa yang bisa menggambar. Tadi dari rumah anak-anak lihat apa ya? Anak-anak teh ngingetan di imah teh. Sudah sampai di sekolah, anak-anak ketemu siapa? Nak lihat, ibu teh diseningali ka dianya. Nah, pernah ke kebun binatang tidak? Pernah, Bu. Lihat apa? Gajah. Budak teh nyabunya gajah. Nyebut kitu teh nyaritakeun yen gajah teh naon? Gede. Ibu mah carita. Ibu lamun carita pasti ibu membawa kata kunci mujarobatna teh pasti mun teu pada suatu hari, suatu ketika. Pada zaman dahulu etanya. Ibu datang pakai, Bu, kalau saya bercerita dulu, kalau anak-anak itu sering menunggu ini Pak Eris mau main gila apa gitu ya, Bu ya. Karena saya ketika sebelum bercerita itu pasti bawa ember kosong. Anduk disampaikan ke dia. Ya, Bu, pakai kolor sakieu. Kaos sangsang kahareupeun budak, budak teh seserian. Dalek nyaritakeun naon abi teh, Bu? Belajar eta teh. Kebanjiran. Budak teh. Mawa ember kosong, mawa anu misalkan gitu ya, Bu ya. Gitu. Kebanjiran, Nak. Ibu hanya bawa ember saja sama anduk. Habisnya tadi mau ke sekolah, mau mandi, kebanjiran, Nak. Seserian kan bae disengsirikeun ku budak. Mah ibu udah can apal konsep baik buruk. Leres. Sugan ibu aturan peraturan budak bisa mengaplikasikan. Aya ibu aturan di sakolana. Baca salam, kaduana ulah membuang sampah. Budak bisa macan tuh, Bu. Aturan itu bukan ditulis, tapi dilaksanakan dengan konsisten. Misalkan ada anak masuk, muat kantong, simpen, tidak membaca salam. Maaf, Nak, ulang. Itulah aturan yang ibu kerjakan secara konsisten. Siapapun yang masuk tanpa membacakan salam, silahkan diulang. Keluar dulu. Jangan ibu memberikan kelonggaran yang tidak membaca salam disuruh masuk. Itu, Bu, konsisten. Kasih garis ibu sudah. Kasih garis semua. Budak teh nulis ieu gunung, ieu nu buleud tadi zaman diangkaan, ieu aya nu belok kieu make hulu di dia juga orai kadut misalkan, ieu lempeng ieu jalan tol misalkan. Yuli sudah menggambarnya? Sudah, Bu. Wah, bagus sekali. Yuli boleh ke sini, Yuli. Sampaikan sama teman-teman apa yang digambar Yuli. Saya menggambar gunung, Bu Guru. Yuli mah gunung. Dadi bereku ibu bengkok tadina. Wah, luar biasa. Karena anak itu harus diberikan penghargaan. Reward. Penghargaan. Ek alus, ek butut, Bu. Bere penghargaan. Ulah. Misalkan, Maya sudah, Bu. Ini, Bu, Maya menggambar ular. Nah, orai teh juga cucunguk. Itu adalah apa, Bu? Akan menghambat apa? Perkembangan si anak. Yang tadinya disuruh nulis dia jadi moal dan minder. Ku si ibu disebutna naon? Cucunguk. Padahal si Maya teh nyieun naon? Orai. Paham sampai di situ? Itu adalah penghargaan. Ek alus, ek butut, ek jiga cucunguk, ek jiga orai karep teuing. Kumaha ceuk manehna, Be? Leres. Dalam munditaros ka ibu pernah jadi anak-anak tidak? Pernah ya, Bu? Ibu tanya anak-anak, pernah jadi orang tua belum? Makanya kita belajar harus masuk ke dunianya siapa? Dunia anak-anak.
Maka haram untuk gegeolan teh ibu kaharpeun budak. Gitu. Cek abi ari cek madhab nu opat mah duka henteu. Cek abdi gitu Bu. Ketika abi menyampaikan ke seluruh daerah bagaimana pendidikan holistik berbasis karakter, maka saya menghilangkan lagu-lagu yang berbau. Seperti tadi potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali sorong, itu berbau. Untuk konsep pendidikan karakter dan holistik itu tidak sesuai. Makanya saya ganti. Potong bebek angsa, bacalah bismillah, fakir miskin minta, berilah sedekah, disayang Allah, disayang Rasul, jadilah engkau anak yang pemurah, disayang Allah, disayang Rasul, jadilah engkau anak yang pemurah. Aman eta Bu. Jadi untuk konsep ibu nanti menyampaikan PAUD Mutiara Hati, sistem pendidikan holistik berbasis karakter. Wih, luar biasa, bayaran lagi 4 juta. Aduh, sabulan. Daftarna 2 juta misalnya, bayaran 400.000 sabulan. Wah, ibu, pendidikan holistik berbasis karakter itu di Malaysia seperti itu. Yang kemarin saya studi banding di Malaysia selama 27 hari, bagaimana kurikulum PAUD di Malaysia itu TASKA dan TADIKA ya. Kalau di orang mah PAUD jeung TK-nya padahal eta kene pendidikan anak usia dini. Sebelum SD mah KBHG PAUD, erek TK, erek RA. Gitu aja Bu. Kurikulumnya hampir sama. Malaysia, Indonesia itu sama. Pendidikan holistik berbasis karakter. Yang membedakan adalah fasilitas dan jaminan dari pemerintah kerajaan. Kalau kurikulum diurusnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi kalau fasilitas, sarana dan lain sebagainya, jaminan dan lain sebagainya pada guru dan lembaga itu kerajaan Malaysia. Makanya guru PAUD itu bisa gajinya sampai 6-8 juta. Di urang ogen 6 juta meureun. 16 tahunan. Tapi luar biasa ya Bu. Di Malaysia Bu, itu stakeholdernya dari mulai pejabat penjaminan mutu sampai ke bawahnya itu semuanya berlatar belakang pendidikan semua. Dari pendidikan semua. Penjaminan mutunya dari pendidikan semua. Orang mapan menteri get Gojek. Menteri pendidikan. Kan CEO-nya Gojek kan? Nadiem Makarim itu. Ya. Kumaha tuh ce? Kawas aplikasi diantar jemput gitu. Pendidikan teh. Mau dibawa kemana pendidikan kita? Gitu. Matak tereh nyeri awak, nyeri cangkeng budak PAUD ayeuna. Tereh barorongkok. Sebab dipres. Dimiti-liti kene supaya jadi ilmuwan, jadi filsuf. Sedangkan filsuf itu di dunia itu hanya 10%. Di Indonesia aja baru satu yang diakui cuma B.J. Habibie. Ilmuwan itu. Nah untuk yang lainnya kemana? Ya diarahkannya untuk mempunyai sikap satu. Mempunyai akhlakul karimah, mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah makanya sistem kurikulum itu harus mencakup ke situ. Makanya diajarkan di TK sejak awal 0 sampai 6 tahun itu golden age, masa emas, masa pembentukan karakter, pondasinya dibangun itu 0 sampai 6 tahun. 0-6 tahun itu akan menentukan nanti ke depan bagaimana sikap dan perilaku anak ke depan. Makanya ibu itu sangat menentukan sekali kiprahnya. Perjuangan ibu itu sangat menentukan bagaimana anak nanti di masa yang akan datang. Nah, kalau dari awal kita tidak kemas pembelajaran sedemikian rupa dengan teknik, dengan inovasi, dengan penemuan-penemuan baru misalkan, kita akan tetap terus terbelakang, akan tetap di urutan terbelakang di Asia Tenggara. Hanya mulai sekarang ke depan dan seterusnya, jadilah ibu seorang guru yang luar biasa, guru yang hebat, guru yang istimewa. Kami guru istimewa, selalu sabar dan ceria, tak pernah putus asa, kreatif juga cerdas. Kami guru
istimewa. Kami guru istimewa, selalu rajin dan ceria, tak pernah putus asa, kreatif juga cerdas. Kami guru istimewa. Guru istimewa? Ya, nggak boleh begitu ya Bu ya. Apa guru istimewa? Ibu nanti boleh kreasikan mau anak istimewa, mau bunda istimewa, mau ayah bunda istimewa. Ketika ibu parenting, ibu buat lagu itu. Judulnya jangan guru, tapi ayah bunda nanti. Kami ayah istimewa, kami bapak, kami bunda istimewa. Tak pernah putus asa, kreatif juga cerdas. Ayah bunda istimewa. Ayah bunda, ya. Ganti ku anak boleh. Kami anak istimewa, selalu rajin dan ceria, tak pernah kreatif. Kami anak istimewa. Boleh mau ditulis. Ibu tinggal kreasikan mau anak mau ayah bunda nantinya ya. Kami guru ya, kami guru istimewa, selalu rajin dan ceria, tak pernah putus asa, kreatif juga cerdas. Kami guru istimewa. Kami guru istimewa, selalu rajin dan ceria, tak pernah putus asa, kreatif juga cerdas. Kami guru istimewa. Boleh direkam juga nggak apa-apa Bu. Suara ibu pasti bagus. Kalau Bu guru PAUD itu rata-rata kan ibu-ibu, bapak-bapak mah jarang. Rata-rata di satu sekolah itu guru PAUD itu ibu-ibunya 3, bapak-bapaknya 1. Jadi ibu harus lebih luas ya. Kami guru istimewa, selalu rajin dan ceria, tak pernah putus asa, kreatif juga cerdas. Kami guru istimewa. Pendengar yang baik, anak soleh. Nah, kalau sudah mulai gelisah, ibu bisa membuat ide lagi. Pendengar yang baik, anak soleh. Sekarang ibu boleh berdiri. Oh, anu tiasa ngadeg, mangga anu calik mangga sawios. Tapi ia lebih efektifnya ngadeg. Tinggal kapayun ibu. Ibu terang kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, konsentrasi dimulai. Siap Bu ya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, konsentrasi ya. Siap. Kepala, aya keneh we nyece. Siap. Emutnya Bu. Susunan anak kepala, pundak, lutut, kaki. Siapnya Bunya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut. Aya kene. Nucan konsentrasi nyecenya. Ulang deh, siap. Kepala, aya kene nu dongkol. Konsentrasi dimulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya kene. Mas Langga, konsentrasi ya. Siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ibu. Nah, kuncinya gini Bu. Ibu jangan lihat saya, tapi lihat apa? Dengerin apa? Perintah. Kadang-kadang kita harus melihat guru, tapi kadang-kadang kita harus dengar apa kata guru.
Itu Bu konsepnya. Ulangi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya. Tepuk tangan. Pendengar yang baik. Anak soleh. Satu lagi. Tahu Ibu lagu pada hari Minggu? Tiba heulanya. Maka ditunatnya naon, Bu? Nah, siap ya Bu ya? Tangannya di sini. Jempolna kadiekeun, ieu jempol ieu ka dieu. Siap, Bu? 1 2 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ulah jempol kabeh. Muka dia jempol, ieu cinggir. Ka dieu jempol, ieu na cinggir. Siap. 1 2 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jempol keneh kabeh. Balik deh. 1 2. Bu, ieu teh latihan teh berat ka cina. Di talian nu sajana teh ku kawat. Geus getihan bisa eta teh biasana nama. Ulang ya. Uya jempol ka dieu, cinggir ka dieu. Nu ieu ya jempol ka dieu, cinggir ka dieu. Ulah jadi kieu Bu ce. Ya. Pada hari Minggu nya Bu nya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Komo bari keprok mah aing mah. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, duk dik dak dik duk dik. Guru PAUD eta teh di talian ke ku karet di bumi nya. Carana teh ketos ngagarempeng ieu teh lesot ke janten tiasa insyaallah. Lalaunan Bu, lalaunan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, duk dik dak kedik keduk kedik dak dik duk dik dak dik duk. Duk dik dak dik duk dik dak, suara sepatu kuda. Pendengar yang baik, anak soleh, soken wae rerek cinggir wungkul, jempol wungkul, gak ada masalah. Yang penting Ibu lancarkan lagunya ya Bu ya. Siap. 1 2 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik. Pendengar yang baik, anak soleh, silahkan duduk kembali. Ibu boleh minum Bu? Capek Bu? Nah itu Bu, itu adalah teknik ketika Ibu memberikan pengalihan. Manakala peserta didik kita sudah mulai goyang-goyang. Maksud goyang-goyang di situ adalah peserta didik sudah mulai tidak konsentrasi. Makanya pembelajaran PAUD itu fleksibel. Bagaimana kondisi?
sok sanajan ibu target huruf atanapi abjad dugi kaye misalkan, tetapi anak hanya mampu sampai sudah sampai di situ saja. Nanti ibu sampaikan dalam kegiatan non formal. Di mana ketika anak ayun-ayunan, ketika anak main puzzle, ketika anak main lari-lari ataupun apa, sampaikanlah di situ. Misalkan mau ayun-ayunan nih, eta ge mun aya ayun-ayunana di sakolana nya Bu. Teu aya mah digentos atuh ku bal bowling atau pinaonnya Bu nya. Gitu. Nah, anak pan ngantri, konsep antri ya. Konsep antri henteu ambeh kunaon konsep antri ambeh henteu parebut. Nah, sebelum ke sini ibu targetnya tadi sampai padahal ibu targetnya sampai Y ya. Nah, boleh ketika anak mau ngambil bola, si anak suruh apa dulu? Baca dulu sampai Y. Ibu bawa alat peraganya, bawa. Sebelum anak melempar bola, maka si anak suruh baca dulu. Itu dalam kegiatan non formal, bukan di classroom, tapi di luar. Misalkan sedang bermain, sampaikan ke anak. Misalkan dan seterusnya sampai Y. Kalau selesai, silakan nak lempar. Begitu seterusnya sampai yang lain selesai. Begitu juga dengan surat. Target kita 1 minggu ini anak sudah harus hafal surat Al-Ikhlas. Ketika anak main ayun-ayunan, maaf nak, sebelum naik ayunan bacakan dulu surat Al-Ikhlas. Makanya di situ kalau tidak ada Ruhul Habib Bu, ngajar teh capek. Tapi lamun aya Ruhul Habibna di diri urang, rasa cinta rasanya ka budak dedeh itunya, insyaallah kacapek teh bakal leungit. Ketika melihat anak capetang, ketika anak dia menari pandai di panggungnya luar biasa, anaknya membuang sampah pada tempatnya, ketika dia lewat permisi, ketika dia salah minta maaf, betapa enaknya rasa dalam diri kita ketika melihat anak sudah seperti itu. Luar biasa. Anak lewat permisi, konsepnya bagaimana? Tadi lakukan dengan konsisten. Ketika mau lewat, maaf ya nak, bilang permisi. Terus. Jadi aturan itu bukan ditulis, tapi dilaksanakan dengan konsisten. Oh, sebulan ini kita coba permisi 1 bulan ke depan. Bagaimana anak lewat permisi. Ketika anak salah minta maaf, mau ngambil giliran puzzle, berbagi konsepnya kan ya Bu ya, berbagi biar mereka bisa berbagi permainan. Kadang-kadang kita kan terbatas alat peraganya Bu di sekolah itu, puzzle aya 2, budak 40 ya, di pasian puzzle itu hayang otomatis kita yang harus jadi modelingnya. Ketika yang lainnya main puzzle, misalkan ibu bercerita di situ, ibu mendongeng. Boleh pada suatu hari atau pada suatu ketika atau apapun boleh. Tetapi di situ ibu harus jadi modelnya. Suatu hari ibu jalan-jalan ke toko buku. Ibu lihat bukunya Si Bebek. Ibu ambil buku Si Bebek. Siapa yang pengen tahu bukunya Si Bebek? Aku Bu. Anu keur main pajal teh culang cileung. Diteuneun we pajalna teh nya da hayang ningali naon? Si Bebek. Tapi sebelum ibu cerita Si Bebek, bacakan dulu apa? Bismillah. Biasakan itu kalau ibu mau arahnya pendidikan holistik berbasis karakter. Apapun sebelum dilaksanakan anak baca bismillah, selesai baca alhamdulillah. Ibu sebelum dibukanya Si Bebek. Tapi ada syaratnya. Apa Bu syaratnya? Bacakan dulu bismillah. Bismillahirrohmanirrohim kabeh. Jreng jreng jreng. Ibu teh kudu bisa membuat suasana jika di teater. Bahwa anak itu melihat cerita itu seperti sebenar-benarnya nyata. Si Bebek, ibu teh udah kumaha we gaya nanti jika bebek oek-oek lah seperti itu. Jadi anak yang dilihat itu bukan Bu Guru, Bu. Tapi bebek nanti.
Oh bebek itu di air. Nah imajinasinya apa? Baru ibu pancing stimulus kepada anak. Apakah anak bisa merespon? Tidak. Sebelum ke cerita itu, ibu bebeknya hidup di mana? Tanya. Hidup di air. Kalau di air, bebek berenang apa berlari ya? Berenang bu. Nah, terus kita galiin kuiri. Padahal ibu cerita bebeknya belum bu. Tapi ibu sudah 10 menit itu ngajarkan budak. Tidak terasa. Alihkan lagi nih, anak sudah mulai goyang-goyang. Main gini bu. Atau main, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Boleh dengan tadi mah dengan ini. Ini mah dengan apa? Itu anak PAUD. Guru PAUD. Jadi cerita, mengarahkan cerita. Mendongeng apalagi. Bernyanyi tadi sudah. Tinggal menari. Bu, sekarang mah banyak di CD ya bu. Jadi CD banyak di download di YouTube juga ada. Tapi saya kalau ngajarkan nari bu ke anak-anak dulu. Saya setel aja lagunya. Biar anak-anak mendengarkan. Ketika lagunya enak, anak-anak itu joget-joget sendiri. Si itu mah tangan anak TK dia misalkan. Si itu mah joget-joget begitu. Nah saya rangkum menjadi sebuah tarian. Dan saya bukan lihat dari YouTube. Tapi melihat anak-anak responnya bagaimana ketika ibu memutarkan lagu itu. Ada respon gak dari si anak? Ada. Misalnya si anak cuman gini-gini doang. Yang misalkan kinestetik tadi, udah gini. Padahal itu non formal loh bu. Lagi istirahat misalkan. Ibu nyetel lagu. Biarkan anak bagaimana responnya. Dia merespon apa tidak. Ada yang lari-lari misalkan begitu. Ibu mau samen nih. Dirangkai. Si Ayu misalkan tangannya gitu. Si ini mah kakinya. Buat jadi satu buah tarian menjadi satu kesatuan. Nah itu bu teknik. Ketika ibu misalkan lemot kota misalkan ngalatih samen isuk pageto misalkan ngada amal kreasi sendiri dari lagu yang ibu dengarkan. Nah saya akan mendengarkan sebuah lagu. Langga boleh dibantu saya? Bisa keluar nggak suaranya? Ibu-ibu paling itu cair. Cok bu, diminum dulu bu. Kita mau menari. Bentar lagi. Sebelum itu ada pertanyaan nggak bu? Silakan bu. Saya itu di sekolah ada satu anak yang dia itu kalau diajak nari, diajak ngapa-ngapain sampai saat ini nggak mau bergerak sama sekali. Oh iya benar. Gimana cara nangkepin? Kalau ditanya aja dia baru sekarang mau bicara sedikit. Mau bicara ya. Dari awal sama sekali nggak bisa. Ya. Jadi tekniknya yang pertama bu ya. Itu si anak ketika pembelajaran jangan dulu digabung. Ya. Jangan dulu digabung, tapi ada satu buah tempat yang disebut dengan time out. Ibu membuat satu ruangan ataupun tempat di situ time out. Siapapun yang pada saat kondisi itu tidak siap, alihkan ke situ. Di ruangan time out. Jadi jangan dulu digabung dengan yang lain. Berikan dia pembelajaran seperti halnya biasa. Walaupun dia menangkapnya secara terbatas. Karena tadi, satu misalkan dia kurang bisa beradaptasi ya bu ya. Biasanya itu maladjustment disebutnya itu adalah tidak bisa mengatasi masalah umum. Iya malah sama teman-temannya itu dijauhin soalnya dia kalau bermain pun nggak mau. Ya. Gitu. Nah kita sebagai guru itu harus sebaliknya. Maksud sebaliknya itu berikanlah dia sebuah penghargaan. Walaupun dia hanya bisa angguk ataupun apa ketika suruh misalkan berdiri misalkan.
Coba baca salam misalkan berdiri. Dia cuman IG aja, ibu sampaikan apa? Penghargaan. Wah, luar biasa. Tapi sebelum digabung, ibu masuk dulu time out. Itu tiap hari aja begitu. Kasih mic-nya, kasih di situ, latih dia berbicara. Misalkan tadi bangun jam berapa? Jam 3:30, Bu. Dah bapak na ustad misalnya. Imaman ke masjid, jadi bareng udang mah 3:30 gitu. 3:30, Bu. Tadi dikasih bekal sama apa sama mama? Di pasien bekal naon tadi di bumi. Ide misalkan ente nyariosnya, Bu. Kalau kebiasaan sama apa? Merungkut kadang-kadang gitunya, Bu. Ah, merungkut. Terus saja begitu, Bu. Terus saja begitu latih, itu paling 3 bulan. Coba ibu buat ruangan time out. Time out. Waktu keluar gitulah. Jadi anak dipisahkan. Itu 3 bulan selesai. Anak-anak anu tadina diajar jeung ninina salila 1 tahun di PAUD, Bu, nepi ka di wisuda nage bareng. Ninina jeung budakna gitu. Jadi teh bisa lepas, Bu, eta budak teh dina bangku teh jeung ninina we. Matak aya peserta PAUD teh umur 75 tahun cabe teh mah di dieu mah gitu. Ternyata si anak itu tidak mau lepas sama bibinya atau tidak mau lepas sama orang tuanya, tidak mau lepas sama neneknya. Kudu diuk we di dinya gitu. Nah, itu di ruangan time out, Bu. Itu biasanya maksimal, Bu. 3 bulan anak sudah bisa mandiri. Ya, tapi maaf ya, Pak. Ya. Di sana kan ada 4 gurunya. Ya. Dia maunya cuma sama itu aja. Ya. Apapun sama guru itu. Apakah Ya. waktu time out juga harus guru itu yang ngajar? Tidak, harus bergiliran. Nanti akan terbiasa. Harus bergiliran. Jangan dibiasakan teacher sentris, guru nanu eta we gitu. Akhirnya dia tidak mau berkembang dengan guru yang lain. Manakala guru itu tidak hadir, dia tidak sekolah. Si Yanti misalnya, Bu Yantinya nggak hadir, dia ikut sakit misalnya. Dia tidak sekolah karena si ibunya tidak hadir. Nah, yang harusnya apa? Anak itu harus menerima siapapun yang menjadi pengajarnya. Jadi ketika time out pun bergiliran. Dia mau nangis ataupun apa, tinggalkanlah sama ibu itu. Jangan dibiasakan mentang-mentang dekat sama saya, kemudian disamperin begitu saja. Jangan, Bu. Nanti malah melatih ogoan we terus, manja dia. Itu. Saya itu, Bu, membuat PAUD sampai sekarang namanya RA Al-Mukminin, konsepnya holistik berbasis karakter. Orang tua itu hanya sampai pintu gerbang. Mau anak lolongseran sirik, gak masalah. Silahkan ibu tinggalkan. Ibu percayakan kepada kami bisa mengatasi anak ibu. Yang akhirnya apa, Bu? Selama 3 bulan selesai, dia cuma diantarkan sama tukang beca doang. Sudah lagi tidak sama orang tuanya lagi. Itu, Bu. Jadi ketika anak memang sudah begitu, di sekolahnya oke hampir sama dengan apa yang dilakukan di rumah, ya akhirnya tidak ada kesinambungan, Bu. Tidak ada pengaruhnya nanti sama si anaknya. Tetap aja manja dia. Manja. Nah, itu biasakan di time out. Jangan dulu digabung sama teman, tapi di ruangan time out. Di situ berikan pembelajaran yang patut, yang wajar, yang haknya sama dengan anak-anak yang lain. Gitu. Gurunya bergiliran. Di saya itu, Bu, ada guru resepsionis namanya. Resepsionis itu adalah guru yang menyambut ketika anak mau masuk ke sekolah. Itu guru itu paling pagi datangnya giliran. Itu ada guru 2 orang guru resepsionis. Itu bergiliran. Untuk apa? Yang datang itu kan ada yang baeud, Bu, budak tehnya. Ke diseseret ke orang tua di tas sekolah. Ada si ibu napan ngantor gitunya, punya. Si anak itu udah baut nih, ininya udah bekas air mata gitu ya. Kasih bintang, tapi bintang nah anu rada henteu seurina teh rada henteu melebar gitu. Ditandaan bintang. Nu hadir budak teh dibere bintang sadayana. Tapi aya bintang yang menjadikan ciri bahwa si anak ini belum siap untuk digabung.
Itu sama guru siapa? Guru resepsionis yang dari awal masuk dia sudah tahu bagaimana kondisi anak mau masuk. Tadina rewel, guru resepsionis tahu, makanya tempel sama bintang. Adek, ini ada dapat hadiah dari bu guru, bintang. Padahal bintang nate beda jeung nu ceria. Nu ceria mah lebar ieu na Bu. Gambar bintang kan digambaran seperti muka kan gitu ya Bu nya. Anu siap belajar mah senyumnya teh lebar, tapi yang belum mah senyumna nama tapi senyumna rada sedikit. Itu menandakan apa? Anak belum siap. Anak di pikirannya siapapun sama mendapatkan bintang. Padahal guru resepsionis saja yang tahu kode rahasia itu. Untuk apa? Membedakan nanti di time out yang siap dan yang belum siap. Itu tugasnya guru resepsionis yang menyambut, yang mengarahkan pada saat anak mulai masuk. Ibu suka ada guru resepsionis? Coba gunakan itu. Idealnya di kelas time out itu satu guru pegang berapa? Di mana? Kelas time out. Di kelas time out. Di kelas time out itu, ibu, anak, misalkan satu hari ini ada 3 orang yang belum siap. Di situ aja. Kasih mainan atau apa. Untuk apa dikasih mainan? Pengalihan. Supaya masalah yang dia bawa dari rumah atau masalah yang saat itu dia alami hilang, dialihkan dengan mainan itu. Ketika dia sudah mulai kondisinya kembali normal, maka kembalilah dia belajar dengan sama pembelajaran yang dilakukan oleh ibu yang itu. Seperti ibu itu ruangan time out itu. Ada time out seperti hanya kelas aja. Seperti kita sistemnya area enggak, Bu? Ada PAUD yang sistem area enggak? Sentra cooking, ada sentra bermain ini, ada sentra pasir misalkan, ada sentra anu. Jadi di ruangan kelasnya itu ada 8 sentra misalkan. Oh tidak ada Pak Eris, di saya itu cuma 1 ruangan saja. Nah gunakan aja ruangan yang lain Ibu yang bisa dibuat time out. Tapi kalau di PAUD-nya ada yang sentra-sentra, suruh aja di situ. Ya anaknya senangnya apa? Sentra cooking misalkan, di sentra memasak. Di situ sudah ada tempatnya masak-masakan. Oh si anak ini nih belum siap nih masuk ke kelas, tapi dia senang sekali menggunakan angklung misalkan. Masukkan ke sentra apa? Musik. Untuk apa? Pengalihan masalah yang dia bawa dari rumah. Si ini misalkan ini nggak siap nih, datangnya udah cemberut-cemberut, tapi si anak ini menurut portofolio, ibu kan suka pakai portofolio kan ya, bagaimana anak melakukan tugas itu kan kelihatan sama ibu. Oh si anak itu senangnya anu ada di portofolio itu ya. Nah si anak itu oh nggak siap nih, masukkan ke sentra apa? Misalkan sentra pasir, dia hanya menggunakan pasir aja dina tampir misalnya punya pakai cetakan gitu misalnya. Pasir yang pakai cetakan jadi bentuknya seperti itu misalkan. Boleh nanti kalau ibu misalkan nanti pakai pasir pasang saja nggak apa-apa, pasir biasa saja. Itu nanti buat kotak di situ, ibu buat cetakan seperti ember atau apa yang biasa kalau ibu ke Pangandaran anak-anak suka main itu ya. Nah alihkannya ke situ. Itu tempat pengalihan sebenarnya time out itu Bu. Tapi di ruangan time out itu segala aya. Dimulai puzzle, dimulai bola, dimulai kertas. Mau kertas dicoret-coret atau apa enggak masalah. Yang penting dia hilang masalahnya yang dibawa dari rumah. Paham kira-kira Bu sampai di situ? Itu maksimal 3 bulan Bu. Setelah 3 bulan selesai. Terus upami tampil ulah disumputkeun ku guruna kade. Anu biasana budak teh da ngisinkeun sanamun kana panggung oge paling ge mewek atawa ceurik kitu. Geus lah ulah ka panggung keung lepat eta teh. Sok ka panggungkeun wios nangis oge wios. Nu penting orang mengasih penghargaan kepada anak bahwa dia mempunyai hak yang sama.
Terlepas dari anak itu siap atau tidak itu nggak masalah. Yang penting kita memberikan latihan saja kepada anak. Di kemudian hari dia ketika tumbuh dan berkembang berdasarkan apa yang dia terima ketika di lingkungan ataupun di sekolah yang lain, misalkan ke SD, nanti dia akan siap untuk belajar seperti itu. Kita hanya membantu merespon, memberikan rangsangan saja Bu sebenarnya. Gitu. Ya? Play nomor di suara Pak. Ya? Kandung paling cari payona. Oh, file itunya ya. Suara harus narikan. Tapi saya pengennya suaranya saja, masalah nggak videonya jangan di. Kalau bisa langsung ke soundnya bisa nggak? Jauh tapi. Nggak, bawa aja itunya, pakai itu. Pakai ini. Jadi suaranya unggul Pak. Jadi butuh suaranya saja. Butuh suaranya saja, nggak usah ada gerakannya. Kan kita mengeksplor guru-guru aja. Ayo kabel itu Pak. Oh ya. Mengeksplor guru-guru, nanti saya akan gabungkan ini gerakannya seperti apa, ini gerakannya. Nanti akan buat sebuah tarian. Seperti itu Bu, paham kira-kira. Nanti Bu boleh praktekkan di sekolahnya masing-masing. Nah, saya biasanya pelatihan itu 6 hari Bu. Jadi saya membuka pelatihan itu 6 hari. Jadi bagaimana si calon guru itu dari mulai dia persiapan, dari mulai dia membuat metodologi pembelajaran, dari bagaimana dia membuat sumber belajar, bagaimana membuat media pembelajaran, bagaimana dia mempunyai pengetahuan tentang teknik bercerita, mendongeng, membuat tarian dan lain sebagainya, sampai dia menguasai teknik evaluasi, bikin rapot, sampai dia menguasai bagaimana bikin proposal dan lain sebagainya. Keluar dari pelatihan 6 hari itu bisa membuat PAUD sendiri. Makanya banyak peserta pelatihan saya ketika selesai 6 hari pelatihan dia buka PAUD. Buka PAUD sendiri. Saya pernah ini Bu punya PAUD itu 5 ya. 5 hasil apa? Hasil dari pelatihan ini Bu. Si ibunya misalkan pingin banget membuat sekolah. Dia ikut pelatihan saya, selesai pelatihan langsung dia bangun sekolah. Makanya yang RA Al-Muminin itu sampai sekarang itu paling mahal di Ciamis. Paling mahal setelah TK Bayangkara. Sekarang karena apa? Sistem kurikulumnya pembelajaran holistik berbasis karakter. Bagaimana anak lewat permisi, sampai Bu naik stasiun dari Ciamis ke Tasik naik kereta api tanpa orang tua. Hanya ada guru 4 orang, murid 30. Naik kereta api, bayangkan dari stasiun Ciamis sampai stasiun Tasik. Muridnya 30 anak TK, gurunya cuma 4. Ibu bisa bayangkan naik kereta api. Dari mulai beli tiketnya. Bagaimana dia memecahkan masalahnya? Dia mau duduk saja permisi. Permisi Pak. Permisi. Minta tolong gitu. Ada konsep permisi, minta tolong, mohon maaf. Maaf antri sampai ke bapak-bapak ada yang mau nyerobot gitu ya. Anak bilang begini, "Maaf ya Pak, antri." Gitu. Mohon antri gitu karena dia sudah diajarkan di sekolahnya bagaimana konsep berbagi, konsep antri dan lain sebagainya. Begitu Bu. Oke, Pak Selangga bisa di. Siap Bu, keluar dari kursi Bu. Ini sudah mau detik-detik akhir nih. Ya. Siap Bu, keluar dari kursi. Ibu sekarang bayangkan dalam pikiran Ibu
usia ibu dulu waktu 4 tahun ya. 4 tahun usia TK berarti ya. Usia TK. Jadi ketika ibu membuat tarian itu harus sesuai dengan perkembangan anak. Jangan terlalu sulit. Ibu harus membuat tarian itu dengan mudah. Dari satu lagu itu paling 3 ya, 3 gerakan atau maksimal 4 gerakan untuk anak didik kita. Itu jangan sampai 8, 10. Mungkin mudah dititah tari itu. Siap ya Bu? Udah siap Ala enggak? Ya. Nah ibu tolong dengarkan lagu ini. Kemudian ibu resapi, kira-kira nanti gerakannya seperti apa kita gabung. Bebas saja Bu, ya. Ibu gerak-gerak apa jangan jaim ya. Terang jaim. Jaga image, dah isin teh gini ya Bu. Isin teh ya. Nah sebelumnya, tapi sebelum ke lagu tadi, ibu boleh, ibu pegang pinggang temennya, ayah temennya, semuanya. Sini Bu, begini Bu, begini Bu. Dari belakang. Ibu pegang. Gini Bu, kita pegang ini. Pegang itu teman kita ya. Nah gitu, nyambung Bu, nyambung di situ. Oh. Sini aja Bu yang dekat. Ini buat Ya, siap Bu ya. Nah, semuanya ke sini ya Bu ya. Anggaplah ibu ini juga pegang saya gitu ya, anggap saja ya gitu. Yuk Bu siap ya. Kita jalan-jalan ke toko buku lagunya. Yuk jalan-jalan ke toko buku. Ibu tahu lagu itu? Nggak tahu ya. Nah, ikuti saja saya ya Bu ya. Siap, jalannya Bu. 1, 2, 3. Yuk jalan-jalan ke toko buku. Lihat buku-buku bermacam-macam. Goyang-goyang, goyang pinggulnya. Goyang-goyang, goyang badannya. Tengok kiri, tengok kanan, peluk teman. 3 orang. 3 orang. 3 harus 3. Berarti ada yang 4. Nah ibunya begini, ini konsep berhitung nih Bu ya. Kita mengajarkan konsep apa? Berhitung. Nah ibu samperin yang udah 3. Ini berapa? 1, 2, 3. Yes, betul. Ibu lewat lagi ke sini. Ayo dengerin. TK ya Mah. Ayo goyang aja Bu, nanti kita gabung. Ayo, saya udah ngambil nih 1. Ya, saya udah ngambil 2 nih. Udah ngambil 3. Empat, 5.
Bagus. Saya udah ngambil tadi gerakan-gerakan ibu nih semua. Nah, boleh. Nama lagu Hoi Dewi Belangka Hoi menarilah menarilah menarilah. Jadi bisa, yakin. Ibu jangan ketergantungan kepada YouTube ya. Meski melangkah dengan jalan menarilah yang terakhir. Menarilah jalan menarilah itu menarilah tanpa rasa jauh. Ya, tepuk tangan. Ibu, tarian ini bisa jadi 2 kelompok. Di kelompok 1 ini, jadi kelompok 2 ini. Jadi nanti di PAUD-nya itu lagu ini tuh bisa jadi 6 gerakan dibagi 2 tilu-tilu gitu. Paham? Oke, yuk kita gabungkan. Boleh? Kita gabungkan, ikuti saya ya, Bu. Lanjut. Lanjut, masih. Adan. Ayo. Break. Ini terakhir ya, Bu ya. Pertemuan hari ini, tari inilah yang terakhir. Nah, jadi Ibu tekniknya supaya tidak ketergantungan terhadap orang lain atau tidak ketergantungan terhadap YouTube atau dan sebagainya. Boleh YouTube adalah juga jadi jadi buat referensi boleh. Tapi Ibu lebih enak kalau Ibu bikin kreasi. Caranya apa? Putar musik pada saat anak istirahat. Biarkan anak merespon lagu yang Ibu putar. Kemudian si guru resepsionis atau guru piket itu mencatat gerakan. Si A begini, si itu begitu. Digabungkan jadi satu gerakan. Padahal itu gerakan anak atau gerakan Ibu sendiri. Boleh digabung sama guru-guru. Ini kan kadang-kadang kita itu ambil simpelnya ya. Beli PCD. Latihan. Download Google, latihan. Sampai alat peraga pun Ibu bikin sendiri. Dari kertas-kertas apa. Saya yakin guru-guru PAUD itu luar biasa. Kreasinya luar biasa. Dengan dalken meser, Ibu. Nah, gimana? Terakhir orang nari.
Kemudian RKH mingguan. Itu sampai prota sampai promes sampai prota. Program semester sampai program tahunan. Nah, nanti kalau ada lagi kesempatan nanti bolehlah menghubungi Palangga. Kalau kira-kira nanti kita akan lanjut, boleh hari apa, jam berapa, kita akan buat bagaimana model pembelajaran pengaliran karakter dalam sebuah kegiatan belajar dalam satu RKH harian maupun mingguan. Nanti hariannya seperti apa, bagaimana lagu tadi disampaikan, bagaimana game yang tadi disampaikan, bagaimana tarian yang tadi disampaikan dalam sebuah RKH harian sampai RKH mingguan, SKM ya, gitu Bu. Jadi 1 bulan itu Ibu udah dapat nih sabundel keur ngajarkeun budak dengan tema, disesuaikan dengan tema pastinya. Tema apa yang kita bahas 1 bulan ini? Nanti RKH-nya seperti apa? Bagaimana mengemas itu semua dalam sistem pembelajaran dengan pendekatan karakter holistik. Bagaimana permisi tadi, bagaimana dikir tadi disampaikan gitu, dalam sebuah pembelajaran. Begitu Bu. Nanti mah akan tersusun poe ieu naon laguna, poe ieu naon suratna, poe itu naon doana, kan seperti itu. Bagaimana gamenya, bagaimana permainannya, bagaimana teknik konsentrasinya. Karena kalau konsentrasinya cuma itu saja tetap akan monoton. Pasti nanti akan konsentrasi minggu ini seperti itu misalkan. Konsentrasi minggu depannya itu seperti apa? Ada lagi. Supaya pembelajaran itu ngalir, enak, tidak monoton. Ketika anak-anak ditanya, "Nah, maaf ya, besok libur, Ibu ada rapat di kabupaten." "Ah, Ibu." Jangan sampai anak itu begini, Bu. "Nah, maaf ya, besok Ibu semuanya ada rapat, jadi libur." Ore, gagal Ibu ngajar. Jadi itu dikenang gitu. Gagal itu. Nah, pengennya teh ibu-ibu itu ketika Ibu mengatakan, "Maaf ya Nak, besok Ibu 2 hari ada rapat di kabupaten, harus diklatsar dan lain sebagainya," gitu ya Bu ya. "Ah, Ibu nggak mau Bu, Andi pingin belajar." Nah, berarti Ibu belajar mengajarnya berhasil. Seperti itu. Yuk kita buat tari. Terakhir Bu, 5 menit kita nari bareng. Kenang-kenangan Bu ini. Nanti di rumah mah kreasi Ibu semua. Udah dimatiin? Ya udah wes. Gak masalah. Enggak, mau dirupitin Pak. Udah nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau lama. Sayang Pak, sayang. Kalau lama gitu. Sayang sih. Nanti saya korupsi waktu. Kurang 7 menit. Nah, jadi gerakan yang pertama boleh Ibu ikuti saya. Nanti di sekolah masing-masing boleh ikuti bagaimana Ibu masing-masing. Pertama, yang lebih mudah dijangkau oleh anak-anak, tidak terlalu sulit. Gerakan yang pertama Ibu boleh begini saja. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, yang ketiga boleh Ibu tambahkan dengan tangannya diangkat, boleh ke sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita gabungkan. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pindah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Selesai. Tambah lagi. Boleh kita jalan ke depan. Saya mengikuti tadi yang punya Ibu. 1, 2,
Satu belakang lagi. Dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Kita gabung dari yang pertama. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Ganti. Dua, 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 dua. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga. Pilu, tambahan hiji deui opat. Sangat tadinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Balik lagi ke tadi yang pertama. Satu, dua, tiga, empat. Ganti lagi. Dua, tiga, empat, lima. Ganti lagi. Satu ke depan jalan. Mundur, mundur, maju. Mundur, 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 maju. Tepuk, tepuk, goyang tangan. Tepuk, tepuk, goyang tangan. Opat. Penutup. Wih deh. Cina tadi ada kreasi. Set. Itu mah bebas, boleh ibu mengembangkan sendiri. Ngalayang di udara, dihandap, gogoleran menjadi masalah. Nah udah, begitu aja. Enggak. Ibu lagunya cari aja Japin Melayu. Ya. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajmain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kesalahan, karena manusia itu tidak lepas dari hilaf. Mau ibu memaafkan saya? Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman. Pengalaman saya mengajar dan juga pengalaman saya memberikan pelatihan di daerah-daerah. Malah sampai Ternate, Maluku Utara juga saya sampai pernah ke sana untuk memberikan pelatihan semacam seperti ini. Tapi tidak kurang dari 6 hari barulah selesai ibu menjadi guru yang istimewa, yang selalu dikenang oleh anak didik ibu. Boleh nanti koordinasi saja sama Pak Langga, apakah kita nanti ada lanjutannya atau tidak, atau hanya cukup sampai di sini saja biar ibu nanti pengembangan di sekolahnya masing-masing. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maaf. Ya. Kalau misalkan ngadain pelatihan sampai 6 hari gitu, ada rencana nggak daerah Sumedang? Boleh. Kalau ibu yang mengadakan silahkan, saya siap kapan saja. Kalau masalah nggak nanti buka pelatihan 6 hari, boleh. Untuk HTM-nya kira-kira? ATM-nya nanti Mas Langga saja. Mas Langga saja. Ya Bu ya. Yang jelas setelah pelatihan itu ibu akan menjadi guru yang luar biasa. Nepikan yen proposal ge bisa, kasahamikeunna bisa. Tepuk tangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kanggo Pak. Sakedik namikeun ka rekan-rekan sedayana kanggo acara ya alhamdulillah tos rengse. Kaji punten perkawis tempat, jadi memang ada miskomunikasi. Punten bisa kasedar peserta perkawis tempat ada miskomunikasi sareng perkawis sertifikat sareng kwetansi teu kabujang pisan punten bisa nyapanginten bismillah saenggalna segera di-share di grup. Ayeuna teh salebet grup teh ajan. Tos sedayana nya aya kayak teteh lebetnya nya di grup jeung kayak sertifikat sareng materi terus juga kwetansi fisik nanti segera tinggal tagih weh nomor abdi di kontak panginten. Cuma minta maaf sekali untuk kwetansi dan sertifikat menyusul terus yang kanggo HTM namanya ayeuna langsung saya
Terus kanggo mingon payun sareng ada kita ada 6 tahapan pembelajaran lagi tentang PAUD. Sebetulnya kita mau setiap minggu, tapi lihat kondisi dan situasi, semoga bisa terus berlanjut. Minggu selanjutnya itu materinya itu tentang pembentukan karakter anak. Selanjutnya, dan alangkah lebih keren kalau misalnya memang dari teman-teman PAUD, dari guru-guru PAUD yang memang mengadakannya, karena kalau saya pribadi lelahnya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada yang memang mau menjadi IO-nya itu sangat keren. Kita adakan pelatihan di mana, kapan, tinggal ikut mungkin gitu teh. Jadi saya serahkan kepada teman-teman semua. Teman-teman, siap. Kurikulum pembelajaran karakternya saya dapat dari IHF. Karena salah satu peserta yang dari Kabupaten Ciamis cuma saya yang dapat beasiswa dari IHF, Indonesia Heritage Foundation, yang mempunyainya Ratna Megawangi. Ya, Ibu Ratna Megawangi pelopor PAUD di nasional. Beliau yang mendirikan, yang pertama mencetuskan pendidikan anak usia dini adalah Ibu Dr. Ratna Megawangi. Istrinya Bapak Sofyan Jalil, Menteri Pendidikan. Yang menguruskan sertifikat tanah, ATR ya, Menteri ATR. Nah, saya dapat beasiswa dari beliau sebesar 11 juta. Jadi yang 6 hari itu saya akan berikan kepada ibu setara dengan pelatihan 11 juta. Gitu. Jadi ibu, pelatihan itu ibu dapat nanti satu bundel bisa dibukukan. Sampai pada bagaimana teknik portofolio, bagaimana teknik menilai, bagaimana teknik membuat permainan, membuat media sendiri. Itu tidak lepas dari saya dapat dari Indonesia Heritage Foundation, yang saya dapat beasiswa sebesar 11 juta rupiah. Saya akan berikan sama ibu nanti kalau seandainya ibu siap untuk mengikuti selama 6 hari. Dalam satu pertemuan adalah 6 jam. Satu hari 6 jam kali 6 hari. Berapa jam? Untuk naik pangkat bisa itu. Nanti sertifikatnya juga ada IHF dan SCTP itu. Dulu saya sama SCTP. Tapi nanti sertifikatnya dari kita saja. Dari Labirin. Sukses. Oke, tepuk tangan buat Mas Reris. Teman-teman, terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama di depan ya teman-teman. Kita foto dulu bersama di depan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.